Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Ega binti Sab RD Channel. Jadi Mams, kali ini tuh aku mau sharing tentang lahiran sesar aku menggunakan BPJS. Nah, penjelasan aku ini mungkin akan menjawab kebingungan para new parents atau ibu-ibu yang mau lahiran sesar menggunakan BPJS tapi belum pernah menggunakan BPJS sebelumnya. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Nah, jadi aku mau sedikit cerita ya. Jadi tuh aku hamilnya di masa pandemi dan kebetulan belum punya BPJS sama sekali. Nah, jadi aku buat kartu BPJS-nya itu 5 bulan sebelum kelahiran anak aku. Supaya nggak ribet ya, di situ mau lahir di situ buat gitu. Dan itu aktifnya 14 hari setelah aku ngurus, dan aku urusnya itu secara online ya. Nah, aku itu lahirannya tuh di awal Desember 2020. Jadi dari hasil USG-nya mengharuskan aku untuk sesar. Nah, jadi itu awalnya aku bingung ya, karena aku baru pertama kali menggunakan BPJS dan alamatnya berbeda karena aku buat BPJS-nya itu alamat suami aku, tapi aku lahirannya di tempat ibu aku. Nah, jadi itu aku konsul ke bidan setempat di tempat ibu aku tinggal yang biasa ngerujuk pasiennya ke rumah sakit yang mau sesar. Jadi itu aku tanya apa-apa aja yang harus aku siapin nih berkas-berkasnya karena kan alamat berbeda gitu kan. Jadi itu nggak seribet yang aku bayangkan ternyata. Jadi kata bidannya cuma sediain fotokopi KTP itu diperbanyak, bawa juga yang aslinya. Terus cuma diminta nomor ID kartu BPJS-nya karena aku nggak punya kartu BPJS yang kalau urus di kantor itu ya pada umumnya. Jadi aku juga buat jaga-jaga ngeprint kartu BPJS-nya. Nah, jadi pas di hari hanya itu yang ikut ke rumah sakit itu cuma bidannya untuk mendampingi aku nanti di rumah sakit, terus sama suami aja. Nah, sampai di rumah sakit si suamilah yang urus berkas-berkasnya ke adminnya. Dan pastikan ya Mams, kalau misalnya BPJS kita itu nggak ada tunggakan biar semuanya lancar. Nah, jadi seperti yang tadi aku jelasin, yang diminta cuma kakak dan KTP si istri aja. Jadi cuma diminta punya aku aja. Dan karena kita udah jaga-jaga tadi ngeprint kartu BPJS-nya itu. Nah, jadi kebetulan juga diminta kartu BPJS printannya. Nah, setelah berkas-berkasnya beres semua, aku siap dibawa ke ruang tunggu operasi untuk dioperasi. Nah, pastikan selama 4 hari kita di rumah sakit itu ada salah satu keluarga yang tinggal. Karena selama 4 hari itu suami aku bolak-balik dipanggil ke ruang adminnya untuk ngisi-ngisi data gitu. Karena dari awal hari kita pertama masuk rumah sakit sampai hari kita mau pulang, itu suami atau anggota keluarga kita terus dipanggil ke ruang admin, suruh ngisi data ini itulah pokoknya yang penting-penting gitu kan. Kan nggak mungkin kan Mams kita juga yang jalan bisa berabe kita. Nah, jadi alhamdulillahnya juga di rumah sakit tempat aku operasi itu si bayinya juga diuruskan BPJS-nya. Nah, itu tadi perlunya keluarga yang tinggal karena mereka harus bolak-balik, bayarnya juga nggak di rumah sakit, Mams. Bayarnya juga harus keluar gitu. Nah, pasti banyak ya pertanyaan di para moms, new parents semuanya yang mau menggunakan BPJS. Dengar-dengar cerita dari orang kalau penggunaan BPJS ini kalau sesar di rumah sakit dilayaninnya nggak sebagus yang bayar pada umumnya gitu kan. Tapi mungkin itu tergantung rumah sakitnya ya moms. Tapi kebetulan aku rumah sakitnya itu bagus, dilayanin dengan baik dari awal masuk sampai aku pulang. Tapi mudah-mudahan semua rumah sakit itu bagus ya Mams. Nah, jadi Mams, sekian ya penjelasan dari aku tentang lahiran sesar menggunakan BPJS. Dan silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya, dan di-subscribe ya. Semoga yang mau lahiran dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.